Orang tua saya terkena kanker kulit, selain menghindari karbo dan gula, kira-kira apa yang saya bisa lakukan untuk orang tua saya? Kasih beliau sayur sama buah. Ya, sayur, buah, kalau dapat organik, kasih organik. Ya, setiap hari. Ya, karena antioksidan yang kalau betul-betul sayur dan buahnya sehat, insya Allah bisa memperbaiki gen. Ya. Terus kalau beliau masih memungkinkan untuk berpuasa, termasuk juga dengan air kelapa tadi juga bisa. Ditambahkan dengan habatus sauda, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ada banyak makanan, minuman, kosmetik yang bisa mengganggu hormon. Ya, itu di stop. Ya, stop. Banyak sekali. Kemudian kembalilah ke kehidupan. Maksudnya kehidupan saya itu seperti apa sih? Ya tadi nggak ada banyak makanan olahan, nggak banyak gula-gula sederhana. Ya, puasa dibanyakin, kemudian buat baik dibanyakin, berbekam rutin. Nanti insya Allah kan benar dengan sendirinya, insya Allah. Ya, karena tubuh kita itu tadi bahan bakunya 5 hal tadi itu sebenarnya. Secara umum sih ya. Kalau mau tambah lagi satu dengan air. Ya, tapi tadi dari asam aminonya, probiotiknya, prebiotiknya itu insya Allah akan membantu banget dan akan memperbaiki hormon, termasuk coba cari tulisan saya tentang riset hormon dengan menggunakan habatus sauda. Itu ada. Kita melakukan proses riset itu dengan menggunakan kapsul habatus sauda dari hari pertama sampai hari ke-15. Nanti coba dicari. Mudah-mudahan bisa membantu. Mengidap autoimun, miastenia gravis. Untuk terapi puasa agar bisa ngeriset lagi tubuhnya, bagaimana polanya? Apakah 3 hari langsung atau cukup puasa? Iya, puasa sederhana dulu, ya, ke Bapak ya. Jangan langsung puasa Daud. Nah, itu tubuhnya kaget. Senin Kamis dulu, ayam mulbit dulu, ya. Sama badannya coba sering-sering di ruqyah. Di ruqyah itu maksudnya Anda bacakan dengan bisa pakai air ya, air Anda bacakan, air bacaan ruqyah yang syar'i ya pastinya ya. Lalu air tadi Anda ambil, usap ke badan. Ya, itu membantu juga insya Allah. Saya wanita umur 33 tahun, post operasi pembesaran kelenjar bening, diagnosanya ternyata TBC kelenjar getah bening. Saat ini baru mulai terapi obat TBC hari ke-9 sampai 6 bulan. Pertanyaannya, apakah saya bisa lanjutkan terapi tersebut dengan terapi yang dia dapatkan di akun saya? Atau saya pilih salah satu? Terserah ibu sih. Ya. Kalau Anda bisa menjaga makanan dengan baik, ya makanan benar-benar sehat dan bisa meningkatkan imunitas Anda, ya bisa Anda stop. Tapi kalau nggak yakin, jangan. Ya, kalau nggak yakin, jangan. Karena bagi saya, kalau Anda yang sempat baca di tulisan saya di feed itu ada satu hashtagnya itu resep TBC JSR. Itu resep itu dipakai oleh seorang penderita TBC yang sudah multiple drug resistant. Multiple drug itu udah nggak mempan lagi obat-obatan. Subhanallah, dengan menggunakan itu isinya apa? Kunyit, daun tin, daun bidara, daun zaitun. Subhanallah, akhirnya dia sembuh. Ya. Kalau pakai itu bisa. Tapi tadi makannya harus sehat. Ya. Hari-hari harus sangat sehat. Bikin juga harus sehat seperti itu. Dan tempe itu sering banget dibahas oleh ahli-ahli nutrisi sebagai salah satu makanan yang paling baik, ya, karena dia fermented food. Ya. Semua fermentasi makanan insya Allah baik. Ya. Gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, prebiotik. Prebiotik itu apa? Makanannya probiotik. Dapatnya dari mana? Terutama sayur dan buah-buahan. Itu prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan makan sayur. Sehingga nanti bakteri yang ada pada tempe tadi akan tumbuh berkembang dia dengan sayur dan buah yang kita makan. Gitu ceritanya. Gitu ya. Prebiotik. Yang keempat, ya, rempah. Ya. Rempah itu contohnya apa ya? Kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, jinten, pala, itu rempah. Ya. Tiap hari, nih, 1, 2, 3, 4 ini ada asup. Berikan makanan, karena itu yang kita butuhkan. Ya, di luar tadi kita bicara puasa segala macam, atau mungkin herbal-herbal Nabi yang bagi sebagian yang susah mendapatkan, atau mungkin belum bisa mendapatkan, katakanlah beli ini, itu tidak apa-apa, kita pakai produk lokal aja. Ya. Itu yang keempat, prebiotik. Yang kelima, rimpang. Rimpang adalah tumbuhan yang batangnya dalam tanah. Rimpang.
ngandalin 2 rimpang ini aja, subhanallah, harusnya negeri kita ini bisa bebas kanker. Duanya sih, jahe sama kunyit. Ya, karena kita dapetin kunyit putih kan susah. Ya, ngandalin duanya. Kalau boleh saya katakan, saya sempat diskusi dengan seorang teman saya, dia bilang gini, kita ini negeri yang kurang bersyukur, dia bilang. Allah kasih kita rempah, Allah kasih kita rimpang, tapi jarang kita manfaatkan. Bangga dengan minuman-minuman kemasan, bangga dengan minuman-minuman soda, bangga dengan minuman-minuman yang tinggi gula. Ya sudahlah, merajalela penyakit. Gimana mau punya anak kalau si perempuan sama laki-laki atau si akhwat atau ikhwan sebelum nikah tuh sudah makanan yang gak sehat, nyampah lah bahasanya gitu. Gak bakal susah punya keturunan, serius. Karena satu makanan yang kita makan dalam ke mulut kita masuk ke mulut kita, itu akan menjadi bagian dari gen kita. Jadi bagian dari gen kita. Saya berpesan nih kepada ibu-ibu orang tua di sini. Ya. Jangan, jadi kalau anak Anda, Bapak-Ibu sekalian, pengen makan yang gak sehat, larang. Bukan larang, jangan kasih kesempatan mereka. Kulkas Anda di rumah, ya, kalau misalkan belum ada anggaran untuk memenuhi kulkas dengan buah-buahan, biarin kosong aja. Gitu. Mau beli ikan, mau masak ikan, pergi ke pasar. Beli ikan segar, masak. Gak usah di frozen. Lebih bagus ikan fresh. Gitu. Ya. Jadi, di rumah ya termasuk mulai kurangi yang tadi. Jadi, anggaran bulanan biasa beli 1 dus mie instan. Kurangi dengan beli buah aja. Atau beli rimpang. Mie instan mungkin 1 dus ya, mungkin 100.000 lah, saya nggak tahu harganya berapa. Banyakin beli rimpang ya, anak-anak kenalkan dengan rimpang-rimpangan, anak-anak kenalkan dengan makanan minuman sehat, sehingga nanti kalau orang tuanya mengajarkan kayak begitu, nanti mereka nanti juga akan mengajarkan pada anak-anaknya dia, karena itu kebiasaan, habit itu diturunkan.